Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tapi kalau ternyata lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa kok, karena itu bagian dari kehidupan. Dan ngomong-ngomong soal perasaan, aku mau bahas nih satu topik yang sering banget jadi kontroversi. Yaps, menangis. Sering nggak sih kita dengar kalimat seperti ini? Kok nangis sih? Cengeng banget. Kadang bahkan sebelum kita sempat menumpahkan air mata, komentar seperti ini bikin kita jadi ragu untuk menangis. Seolah-olah menangis itu salah dan menunjukkan kalau kita itu lemah. Nah, hari ini aku mau ajak kalian merenung bareng. Apa benar menangis itu cengeng? Dan mungkin di akhir video ini kalian bisa melihat tangisan dari sudut pandang yang berbeda. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Kita mulai dari pertanyaan yang sering muncul. Kenapa sih orang menangis? Jawabannya ternyata nggak sesederhana karena kita sedih. Menangis itu adalah respon alami tubuh kita terhadap emosi yang terlalu besar untuk disimpan sendirian. Ketika kita sedih, kehilangan, atau bahkan merasa tertekan, air mata membantu kita melepaskan beban itu. Jadi menangis itu bukanlah tanda kelemahan, tapi justru tanda kalau kita manusia yang merasakan sesuatu dengan sangat dalam. Tapi mungkin kalian juga pernah mendengar orang bilang, nangis itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Nah bener, menangis memang nggak bikin masalah langsung hilang. Tapi coba pikir lagi, menangis itu seperti hujan. Hujan nggak langsung membuat bumi subur seketika, tetapi dia menyirami tanah yang kering, membuat udara lebih segar, dan perlahan membantu segalanya tumbuh. Menangis juga gitu. Kadang kita perlu melepaskan semua emosi yang menumpuk supaya kita itu bisa berpikir lebih jernih setelahnya. Dan tahukah kalian, menangis itu bukanlah cuma tanda kita sedih. Ada juga tangisan bahagia, tangisan haru, bahkan tangisan lega. Itu artinya menangis adalah bentuk dari kejujuran hati kita. Menangis menunjukkan bahwa kita tidak menahan diri untuk merasakan sesuatu secara utuh. Jadi apakah itu lemah? Aku rasa justru sebaliknya, dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui bahwa kita sedang terluka ataupun sedang terlalu bahagia, sehingga air mata tidak bisa ditahan. Lalu, kenapa banyak orang merasa malu ataupun takut untuk menangis di depan orang lain? Ini sering terjadi karena kita diajarkan bahwa menangis itu memalukan, terutama untuk laki-laki. Mungkin kita juga sering mendengar laki-laki tuh nggak boleh nangis. Tapi apakah itu benar? Kita lupa menangis itu adalah cara tubuh kita menjaga kesehatan mental. Ketika kita menahan tangisan, kita menumpuk emosi yang lama-lama bisa meledak menjadi stres, kemarahan, atau bahkan gangguan mental. Menangis itu sehat, baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Menariknya lagi, ada penelitian yang bilang kalau setelah menangis, tubuh kita merasa lebih tenang. Hal ini karena saat menangis, tubuh kita itu melepaskan hormon stres. Jadi menangis itu seperti tombol reset untuk emosi kita. Setelah menangis, kita sering merasa lebih ringan, lebih lega, dan siap menghadapi masalah dengan energi yang baru. Dan satu hal lagi nih, yang gak kalah penting. Menangis juga membuat kita lebih manusiawi. Saat kita melihat orang lain menangis, kita sering merasa iba ataupun tersentuh. Karena kita tahu bagaimana rasanya berada di posisi itu. Menangis menciptakan koneksi antar manusia. Ini adalah bahasa universal yang bisa dimengerti tanpa kata-kata. Kadang, air mata bisa mengatakan lebih banyak daripada 1000 kalimat. Jadi, teman-teman, menangis bukanlah tanda kelemahan atau cengeng. Menangis itu adalah bentuk keberanian untuk jujur dengan perasaan kita sendiri. Setiap air mata yang jatuh punya cerita, dan itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Jangan pernah malu untuk menangis, karena setelah air mata itu akan selalu ada kesempatan baru untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga setelah ini kalian bisa melihat tangisan sebagai sesuatu yang indah dan bermakna. Sampai jumpa di konten berikutnya.